secepatnya sampaikan usulan oleh masyarakat yang ada. Silakan. Atas rancangan yang dibacakan tadi. Pak Ketua menyampaikan usulan Pak Gece, jadi dengan tambahan dari masyarakat kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya sekedar menyampaikan karena setelah Pak Gece menjabat dalam beberapa bulan ini dan memperhatikan dan mengingat dan menimbang, jadi beliau mengusulkan dalam tahap ini pertama revitalisasi aset desa terutama mengenai teratak dan alat pecah belah karena itu menyangkut kepada kepentingan Kebutuhan warga yang sangat mendesak. Jadi revitalisasi aset desa mengenai teratak dan pecah belah. Kemudian yang kedua, ini juga sangat krusial atau penting, yaitu masalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ini di pengadaannya mulai dari alat ketam mesin segala macam sampai kain kapan sampai papan. Kalau dapat ini kita anggarkan tahun ini. Kemudian yang kedua, karena setiap tahun ada agenda kita Ramadan, maka Pak Gece juga mengusulkan supaya ada infak kepada anak yatim dan duafa berbentuk atau nanti uang kontan atau bentuk bingkisan dalam menyambut bulan Ramadan. Jadi 3 usulan ini yang disampaikan oleh Kepala Desa kami untuk disampaikan dalam forum ini. Jadi kami ulangi, pertama mengenai teratak dan kursi dan pecah belah, kemudian fardu kifayah tadi, kemudian yang ketiga anak yatim dan duafa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk agar cepat kita berurut aja ya supaya cepat ini. Berurut dari dusun 1, 2, 3 dan 4. Sampaikan usulan. Dari PKK, dari kader. Ya. Artinya dari kepemudaan. Cuma harapan kami dusun dulu, dari per dusun dulu, dari dusun 1, 2, 3, baru kita tambahkan nanti dari ibu-ibu PKK, termasuk stunting tadi kan, dari kesehatan dan dari pemuda. Silakan sampaikan usulan. Dusun 1, perwakilan dusun 1, perwakilan masyarakat. Usulan sampaikan sebanyak-banyaknya kalau ada kami menyantikan kecamatan. Sampaikan saja. Siko yang ada nampaknya dusun 1 siapa kok? Gak Jamadan, gak Jirin, perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari dusun 1. Kalau dapat berupa uang kontan, bantuan warung apa itu tidak adil, tidak ada terbukti, membelakang nanti tidak ada pas. Jadi saya usulkan, saya mewakili dari dusun 1. Kalau dapat dibelikan sama kami lembu 4 ekor. Oke, dicatat. Jadi 3 betina, 1 jantan. Jadi bisa begini nih. Jadi benda tersebut nampak dan terbukti. Jadi kalau berupa uang bantuan sejuta dan sejuta itu nanti payah memulangkan. Nah, itu usulan dari saya. Lalu ditanggapi oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, dari yang lain, apakah cukup 1 aja usulan itu? Kan kita menampung sebanyak-banyaknya usulan. Oke, baik. Agar cepat masuk ke dusun 2. Ada dicatat loh kan? Virgo. Dicatat kan? Masuk dusun 2. Silakan perwakilan dari Edi atau tua atau siapapun dari perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya calon panjang
Apalagi usulan kami dusun 2 Kelerapan penimbunan paret 1, yang kedua gerobak sorong atau amplop. Apakah itu aja? Satu lagi cat bendera. Cuma 3 usulan dari dusun 2. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dusun 2, karena saya lihat dusun 2 itu terletak ada bangunan istimewa yaitu masjid. Apa nggak ada perhatian ke situ usulan dusun 2? Walaupun bukan bentuk bangunan fisiknya yang dibolehkan aturan. Oke, baik, masuk terus kita dusun 3 biar cepat. Karena pimpinan tadi menyampaikan masalah masjid, maka saya juga mewakili dari dusun 2. Ada situ, kalau ada paham dan pusing-pusing. Wei, pema lebih enak lebih. Nahan. Wei, dusun 2. Mengenai masjid tadi, tentunya kita masyarakat bagaimana menginginkan supaya masjid kita itu bisa indah atau senyaman mungkin kita untuk beribadah. Maka kami menyampaikan kalau bisa sebelum Ramadan ini masjid kita minimal catnya dulu barui tua, begitu juga sound sistemnya diperbaiki. Mesin apa? Mesin genset. Maaf, kalau masalah itu bisa kita bebankan nanti ke biaya operasional atau biaya tabung. Kalau masalah mencet itu saya rasa mampu sekarang. Ini yang lain. Boleh usulan dulu. Karena usulan. Genset itu kan penting. Kita waktu salah itu masih lama. Percepat ya tuh. Bisa. Tapi menurut saya yang butuh itu genset. Genset masukkan. Genset loh. Genset. Genset mati lampu ya. Itu bisa. Catat masuk toh awe. Perwakilan dusun. Apa yang kamu wakili dusun? Dan masyarakat. Karena ada dana kami pusing-pusing sudah paham. Ya betul. Masuk. Ini dana sekali taring akan kita bahas. Ya. Dan mula kami terlendat 3 hari kecil. Weh. Jadi ada kita susulan gue dana ada 2 sebulan kerja. Jadi sekali lagi dana ini akan kita bahas atau kita rencanakan. Karena tadi masa akan kita susun. Jumlah aguda sekali lagi, ada susul dari bagus, tapi dapat 100 juta lagi, siapa kita susul dapat? Wah, tapi kalau disampaikan Pak Us Andai, dari usulan ini bisa jaga desa, Pula, orang yang kalau membahas ini, jadi ada susul kami proses malu paham, begitu sekali lagi dana desa ini akan kita bahas. Ya. Ayo disampaikan kepada kami. Tuh Humang. Bagian Virgo lebih jelaskan pigana itu. Singkat hambing. Berapa lagi secara singkat saja jumlah yang bisa dalam usulan. Karena dari 52% kan. Berarti itu kalau kita hitung Virgo, berarti kalau 52% sekitar 500 juta kan? Enggak. Kira-kira. Saya sampaikan sekali lagi. Ulang lagi persen, kalau kami paham. Berdasarkan RKPK yang telah kami susun dan kami bagikan, di situ ada rekapan total pagu dana desa itu 711 juta. Kemudian penggunaan yang ada di RKPK yang sudah kita buat, kita rancang, itu termasuk BLT ketahanan pangan dan OP tadi 675 juta. Jadi sisa di sini kan ada yang mau kita bahas 35 juta. Kemudian yang saya sampaikan tadi untuk BLT 25% itu maksimal. Dari 25% itu kan ada sekitar 176 juta. Sementara BLT belum ada, kita masuk musyawarah penetapan jumlah KPM penerimanya. Jadi maksimal 25%, berarti kalau 25% maksimal habis uang 176 juta. Tetapi kalau tidak sampai nanti 25%, kita anggap dulu 10%. Berarti kalau 10% sekitar 70 juta.
Sisa dari 70 juta berarti masih ada sekitar 106 juta. Ditambah dengan 35 juta. Cuma berarti anggaran yang akan kita bahas itu sekitar 135 juta. Tetapi kita dan pemerintah desa juga tidak dapat memastikan berapa persen BLT sebelum ditetapkan dalam musyawarah. Terima kasih. Berarti sisa 100. Artinya gini Bapak Ibu, menanggapi apa yang disampaikan perwakilan Kadus 3, seperti apa yang menambahkan apa yang disampaikan oleh pemerintah desa tadi. Artinya BLT ini kan kalau disusun di situ kan udah dimaksimalkan itu 25%. Nah, kalau kita mengacu kepada anggaran atau BLT tahun sebelumnya, itu yang habis itu hanya 10%. Karena untuk tahun kemarin sama tahun ini kriteria itu sama. Nah, jadi gambarannya itu hanya sekedar bergeser di situ juga. Artinya kalaupun nanti setelah ditetapkan masih perkiraan itu dekat-dekat yang tahun lalu, berarti ada sisa dari BLT itu yang bisa digunakan untuk prioritas di desa itu sebesar 100-an seperti itu. Kemudian selain daripada itu, seperti yang telah dipaparkan oleh pemerintah desa tadi, ada hal lain juga yang perlu mungkin menjadi usulan kita pada hari ini dan nanti menjadi pertimbangan bagi BPD, bagi BPG untuk mengawal usulan itu, yaitu terkait ketahanan pangan. Bagaimana programnya itu ke depan kita bikin di luar dari yang telah ditetapkan atau seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, 1 hektar 1 desa, karena itu program kabupaten, mau tidak mau juga nanti itu harus supaya 116 desa di Aceh Singkil ini sama seperti itu programnya. Jadi sisanya itu juga menjadi pembahasan. Cuman dalam hal ini pemerintah desa di bagian ketahanan pangan itu tidak bisa memastikan angkanya itu berapa, makanya diminta usulan. Ya, kemudian untuk ketahanan pangan itu dia ada 3 bidang. Ada pertanian, ada perikanan, dan ada perkebunan. Jadi itulah yang menjadi usulan yang digali hari ini, sehingga pada saat musyawarah pembahasan atau penetapan RKPDes nanti, ya kita harapkan BPG ini ya melihat sesuai dengan kebutuhan desa atau kebutuhan dusun atau permasalahan yang ada di masyarakat kembali. Jadi oleh karena itu makanya diminta tadi usulan, kita harapkan usulan itu ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau masalah persentase atau gambaran dana yang bisa dibahas ya mungkin seperti itu tadi yang gambarannya, tapi itu belum angka mati seperti itu. Itu sebagai tambahan. Jadi tadi lot usulan dari Dusun 3 mewakili masyarakat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada panitia. Usulan lorong 3 kami sebagai masyarakat, yang jelas kami sekarang pada tahun ini musim-musim banjir. Bahkan ada masyarakat itu terkena banjir. Ada yang menderita masalah banjir. Kalau dapat dengan adanya usulan ini, bagaimana kita mengantisipasi yang kena banjir supaya jangan banjir. Itu satu. Baru tanggul. Dengan banjir sekarang ini, banyak tanggul-tanggul kita ada yang jebol, ada jembatan sekarang, ya maaf cakap, kena banjir, runtuh. Kalau dapat dengan adanya dana itu tadi, ya, kami mohon, kami minta kepada panitia, ya kalau dapat itu tolonglah dilihat yang mana yang terdampak, kita lihat, kalau dapat dibantu. Dan satu lagi masalah jalan, ada setapak rumah itu ada tapi tidak ada jalan, bahkan kadang-kadang masuk ke rumah dia menderita. Kalau dapat ini juga dipantau, karena itu ya jelas menurut saya sangat menderita.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti sedikit saya tambahkan, maksud dari perwakilan Dusun 3 itu yang rumah tadi, badan jalan menuju rumah ini, pembangunan badan jalan atau apa namanya itu? Ada badan jalan kalau satu di waktu itu Cicak Rowo, gagal. Baru satu di tempat Amin, Oke. antara SMP. Pagar, Ya, itu oke. sangat menderita. Yang lain dari dusun, dari perwakilan BPG? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bukan Menambahkan yang disampaikan Abang dan kami tadi. Di sini sering saya disampaikan oleh masyarakat mengenai hujan derasnya. Jadi sebagian rumah warga itu di luar ya, karena kami dusun Iya, ada betul. juga di dalam, Nah, ada juga di luar. Di luar ini sering tergenang banjir seperti rumah saudara bang saya. Dan disitulah sampai ke apa ini, ke rumah Pak Kadus kami. Jadi di situ mungkin ya, karena dana kita itu pun minim kan begitu kan. Cuma ini kami usulkan setidaknya nanti di Puslus untuk program kepala desa nanti ke depannya itu salah satunya kami sampaikan setidaknya digali baik itu dari luar dari kepala desa tidak masalah, ini sekitar saran. Kalau harapan kami kalau bisa ini bisa jadi prioritas karena setiap banjir mereka tidur pun setiap hujan banjir, jadi mereka pindah tempat ataupun mengangkat barang-barang di tempat mereka tidur. Nah mungkin itu saja yang saya sampaikan, lebih dari itu saya berbicara. berarti usulannya itu talut atau pembuatan drainase? Drainase lah itu, bagaimana caranya air itu setiap hujan bisa kita selalu Ngalir air itu ya. Drainase di depan rumah yang kebanjiran sebelah kanan kan? Iya. Nah, oke. Dari Dusun 4 dulu. Perwakilan Dusun 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lubang 4 tidak bisa menyimpulkan karena tidak ada Pusdus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Coba dari unsur pemuda apa kira-kira masukan, saran, usulan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan Pemuda Nusantara Barat, kami sebagai pemuda ingin mengusulkan masalah dana operasional biaya pemuda lah. Tahun itu kemarin kan 4 juta. Yang istilahnya kami pemuda ingin mengusulkan kalau bisa dinaikkan. Ya. Yang kedua, masalah kegiatan pemuda Nusantara Barat. Selama ini kami bukan ibaratnya untuk membuat aib segala macam. Memang kami tidak difungsikan sama sekali. Iya, iya. Dan itu memang kenyataannya kan. Dan kami ini pemuda ingin berkembang dan maju dan bisa mengelola uang kegiatan yang kami inginkan. Dan kami pemuda juga ingin mengusulkan untuk uang kegiatan pemuda pertama. Dan kami ke depan bisa membuat suatu bidang ibaratnya kegiatan dalam kemasukan dari desa. Oh, berarti sedikit saya beri gambaran operasional minta diusul dinaikkan. Ya. Ada tersendiri juga uang kegiatan pemuda. Begitu ya? Iya. Dan satu lagi pariwisata. Oh, pariwisata, oke. Pariwisata ini kan ada di Ya, ya, betul. Nusantara Barat, salah satu kan danau yang indah lah. Iya, iya. Nusantara Barat dan kita punya kuala anak laut. Ya. Kuala anak laut itu fungsinya sangat besar untuk efek pemasukan dan pengembangan Nusantara Barat. Dan kami ini pemuda ingin mengelola itu dan kami ingin ada tidaknya untuk dukungan oleh dari pihak desa dan Ya. memberikan anggaran dan kami bisa melaksanakan dan merenovasi sebaik mungkin karena itu sangat besar aset kita di desa. Sekian dan terima kasih. Yang lain? Baik, Coba. tambahan. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukadimah saya tumpangkan kepada pembicara terdahulu. Mungkin saya menambahkan dari saudara Kadir. Memang itu adalah prioritas yang kami bahas tadi malam. Di sini juga saya lihat ada penyelenggara hari besar nasional KBN RI 10 juta. Nah, itu bukan yang kami maksud, anggaran yang kami harapkan. Karena pemuda itu sudah memiliki anggaran operasional sebanyak 4 juta. Itu enggak bersih ya. Enggak bersih 3,5 juta atau potong pajak 500.000. Nah, mungkin kalau itu memang kami usulkan untuk penambahan yang 4 juta itu karena itu sudah diatur oleh Pergub. Nah, di sini saya juga mengharapkan tambahan
dimaksud oleh saudara tadi itu dalam 1 tahun itu kami dibebankan anggaran nominal itu tergantung dari anggaran dari Pemdes ataupun pendapatan desa. Yang pastinya yang kami harapkan itu dalam setahun itu kami diberi anggaran seperti kegiatan dalam tahunan itu ada satu yang paling besar itu 17 Agustus. Kalau dilihat dari nilai yang seperti kami cukup minimal atau cukup kecil, karena yang sudah kami lakukan setiap tahun itu hampir mencapai 30 juta. Ya, oke, baik. Nah, yang kedua, yang untuk mendukung wisata yang sekarang ini lagi viral-viralnya, wisata itu sebagai inovasi desa. Tentunya kita memiliki BUMDes yang sudah menjadi nomor berapa di nasional. Nah, dari fasilitas yang ada di BUMDes itu menurut saya sudah cukup. Nah, di sini kami juga meminta alih fungsi atau alih pengelolaan seperti alat transportasi yang ada di BUMDes seperti mobil, stemper itu kalau secara kontrak saya tidak tahu bagaimana Mustar itu memegang apakah semua keseluruhan. Jadi kami meminta kepada pihak ini bukan itu lagi mengusulan masalah anggaran, karena anggaran kita sudah tahu berapa. Dan ini kami hanya meminta alih pengelola. Misalnya nanti mobil stemper itu nanti kamilah yang mengelola. Karena kita lihat sekarang ini ya wisata sebagai sorotan dan kita punya potensi. Nah, mungkin itu sementara dari kami, mungkin ada tambahan kalau dikasih kesempatan nanti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya dari ibu-ibu lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata penghormatan saya tumpahkan kepada pembicara yang dahulu. Langsung saja, kami dari kader Posyandu ataupun saya yang mewakili, yang ingin kami ajukan adalah yang pertama masalah PMT. Perlu diketahui bahwa selama ini PMT untuk balita itu hanya 3.000 per anak. Sementara kami diincar oleh puskesmas untuk mengaktifkan 4 bintang. Kalau hanya 3.000 kami tidak bisa. Yang kami kelola hanya bubur, sup, itu saja. Yang kami minta di sini untuk PMT anak ini 10.000 per anak, supaya 4 bintang ini bisa kami berikan kepada anak ini. Di mana tujuan dari PMT ini, kami hanya ingin mengenalkan kepada ibu-ibu bahwasanya ini loh makanan yang tepat untuk anak, untuk menunjang tumbuh kembang anak gitu. Sekedar informasi juga bahwasanya data stunting kita per Desember kemarin ada 9. Untuk yang kita harapkan untuk selanjutnya stunting ini bisa berkurang. Kita mulai dari ibu hamil. Karena untuk stunting ini tidak bisa kita obati lagi, sudah terlanjur. Untuk mengantisipasinya supaya untuk kedepannya kita kurangi, kita perhatikan ibu hamil kita. Yang kami minta kalau selama ini PMT ibu hamil itu 13.000 per ibu. Untuk 2024 ini kami harapkan supaya bisa 25.000 per ibu hamil, di mana ibu hamil kita per Desember ini sebanyak 15 orang. Untuk anak-anak kita tadi 104 orang ya. Untuk balita 104 orang yang kami minta 10.000. Untuk ibu hamil 15 orang yang kami minta 25.000 per ibu. Itu yang pertama masalah PMT. Yang kedua masalah alat penunjang posyandu. Kalau timbangan dan alat tinggi, alhamdulillah sudah disediakan oleh dinas, tetapi yang belum untuk pemeriksaan ibu hamil, seperti tempat pemeriksaannya, alatnya itu belum ada tersedia di desa. Sekedar informasi juga, kalau selama ini pos 1 kita itu menumpang di rumah kader. Dan untuk alatnya itu kita minjam ke kader itu. Alangkah lebih baiknya kalau alatnya kita sediakan dari desa, seperti tempat tidurnya dan alat pemeriksaan ibu hamilnya. Kalau dokter ya kak namanya, dokter namanya. Terus yang kami ajukan juga untuk menunjang posyandu 5 meja kader dan 5 kursi. Kami ada 2 pos, jadi 10 meja dan 10 kursi untuk kader. Terus selanjutnya alhamdulillah untuk pos 2 kami sudah ada
Insya Allah bulan Januari nanti kalau bangun selesai kami pakai, kami gunakan. Yang kami minta alat penunjang untuk terus kami seperti sapu, tong sampah, bengkel dan sebagainya. Apa baiknya udah ada catatannya biar Catatannya enak. nanti dikasih ya. Catatannya Itu dari maksudnya catat kan? dikasih. Tanpa coret-coret boleh? Iya, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh. Maksudnya Cuma saran saya lihat kemarin di Puskesmas itu ada bantuan stunting Ada, juga. tapi itu anak itu Pak. Ya, apakah Pertimbangan tidak ada usulan juga dari bagian stunting desa yang menangani tadi untuk dianggarkan juga ke desa? Mungkin kalau 15 orang, entah 5, kan gitu. Saya kira ada usulan di situ nggak? 5 orang dapat dari desa. Nah, ini kemarin kan itu kan langsung begitu maksud saya ini. Kalian pula yang mengusulkan ke desa, apa nggak ada masuk dalam program kalian itu? Ada dari desa ada Pak yang dikasih dia. Sudah selesai Kak. Maksud saya ini untuk anggaran kita, anggaran desa 1 tahun ini, apa nggak ada terpikir sama kalian sebagai kader atau bidang desa untuk mengusulkan juga? Maksudnya gitu. Kalau memang apa kan Pak, kalau bisa tidak punya bulan nggak apa-apa, setidaknya dalam 3 bulan itu 1 bulan kita penuh ngasih PNT sama anak-anak kita. 1 bulan penuh aja. Apalagi stunting ini kan yang program nasional, bukan hanya program desa. Gitu Pak, pendamping kan? Nah. Yang ada usulan coret tadi dikasih aja sama desa. Nah, masukkan itu usulan semacam yang terjadi di Betul Mal kemarin. Ya, tambahkan aja, tambahkan. Karena itu program yang bagus, stunting. PKK. Ibu-ibu PKK, kuning kok siap? Udah siap. Dari ibu-ibu mau. Catat terus. ditulis saja. Catat aja, serahkan nanti. Nahan dipilih. Coba dari ibu-ibu yang lain menyangkut dengan PKK. Boleh silakan. Karena ibu PKK-nya semuanya ini. Silakan aja cepat ya kita. Ulang mana rekah sudah kita dan. Lord, sabar. Singkat nambing kami, anda usulan kami. Ulang dengan pakai assalamualaikum dosa. Mesin jahit. Berarti bisa masuk dalam apa itu? Pemberdayaan. Pemberdayaan mesin jahit. Semacam pelatihan awalnya itu. Kalau tidak ada pelatihan, tidak mungkin langsung dibantu. Ya betul. Itu yang paling bagus pelatihan. Yang saya apresiasi pelatihan itu. Karena kita bangunan fisik sudah hampir cukup. Mungkin dianggap lebih kalau menurut pandangan saya. Perlu itu pembangunan sumber daya manusianya. Kuda enggak? Orang nengelot. Tambah yang bing. Tadari Wiri Yasin entah kadena. Silakan ambing, sampaikan. Yang lain-lain tadi ada dicatat di kan, usulan umpamanya entah lupa pergi mencatat, masukkan supaya mudah. Sebuah lagi Pak, desa kita kan memang ada TK, tapi fasilitasnya nggak ada. Jadi kebanyakan ibu-ibu TK-nya ke sana. Alasannya di desa nggak ada fasilitas desa. Oke, baik. Ya, pemberdayaan. Sebuah yang lain. Nampaknya BPG kami kok slow-slow saja kok perwakilan masing-masing dusun. Yang ada hanya mengecek hanya dari dusun 3. Dusun 2, dusun 1, kada kabar. Aman.
Iya betul. Baik kok. Monggo. Jadi karena hampir semua yang masih ketinggalan saya lihat di sini yang tidak teringat sama kita bagian keagamaan. Jadi untuk mewakili dari keagamaan, silakan usulan. Silakan. Keagamaan Pak Imam. Bagian keagamaan Pak Imam. Apa? Sampaikan saja. Sampaikan Handing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan usulan dalam bidang keagamaan. Saya mewakili bisa ada diadakan diambil salah satu guru berjadwal pengadaan kita belajar fardu ain. Oke, Ustaz. Sekali laki-laki belajar tentang ilmu agama. Berarti boleh saya tambahkan di samping guru berarti ada pelatihan tentang keagamaan. Nanti dari pelatihan itu bisa kita jabarkan mau apa nanti, pokoknya masukkan program pelatihan keagamaan. Dapat ada ustaznya. Ya, sebulan diadakan. Jadi kira orang ini ngelot, kira nggak ada yang lain. Ini orang lot. Kami mengawal hampir kami kawal. Jadi sedikit saya tambahkan. Saya hanya bukan menyampaikan tentang usulan dusun. Sedikit kita dulu agak tenang dulu. Saya juga sebagai mewakili dari perwakilan masyarakat secara keseluruhan. Jadi ada hal-hal yang memang saya lihat yang juga tidak teringat. Salah satu untuk keperluan umum bukan sifatnya dusun. Karena beberapa tahun ini ada yang perhatian di situ, yaitu tentang pemakaman umum atau komplek kuburan itu, karena sangat dekat dengan ternak masyarakat kita. Kerbau dan lembu sering masuk ke situ. Jadi kita usulkanlah itu ada pemagaran tempat pemakaman umum supaya aman pemakaman, tidak masuklah ternak. Karena jangan jadi fitnah nanti berlobang kuburan ternak yang menginjak, fitnahlah timbul. Kuburan sepolan berlobang padahal ternak yang punya kerja. Ini menjangan fitnah dunia yang kita jaga. Itu masukkan dalam usulan pemagaran apa tadi? Kalau boleh nanti satu lagi termasuk komplek masjid, apa yang kira-kira bisa dibantu yang tidak melanggar aturan. Terutama saya lihat bukan hanya memang masjid, kedua-duanya harus jadi perhatian. Masjid yang agak kurang saya lihat sekarang, bukan karena saya tinggal di sini, bukan, saya hanya memikirkan desa, bukan per dusun. Masjid Al-Abrar itu kalau ada perhatian dari desa itu lebih tinggi perhatian itu daripada yang di sana. Tetap kedua-duanya diperhatikan. Apa yang bisa nanti atau bentuk pagar atau MCK. Lupa tadi untuk menambahkan untuk ini keduanya ini ya, yang terakhir ini tadi mengenai pagar tadi, memang kita PPU kita desa kita ada, cuman di sana pun banyak juga warga kita dan PPU yang desa. Tidak nanti bagaimana caranya kita entah berapa persen kita berikan ke situ untuk pemagar tadi, pagar bukan pasti harus pagar, entah apa yang bisa kita sumbangkan ke situ nanti
kita persenkan, karena itu bisa dikategorikan desa Sukadame. Cuman kalau Gagas itu dulu Bersaudara Barat, setidaknya entah berapa persen kita sisihkan. Satu lagi, untuk keagamaan tadi, mohon maaf Pak Imam, lupa juga tadi. Untuk keagamaan, kalau bisa, ini kemarin ada yang mengusulkan dari masyarakat, kalau bisa di bulan Ramadan, tolong ditambahkan membantu imam. Tidak mungkin semua imam itu mampu mengcover, setidaknya dalam satu Masuk, cocok. 3 orang, berarti 6 juta. Itu yang saya mau. 3 orang. Nah, pesantren yang kita pakai 1 juta 1 orang. Untuk 3 orang dalam satu masjid itu membantu kinerja Pak Imam di dalam berpuasa. Karena menurut saya wakil BPG ada 2 hal di bulan Ramadan itu. Satu garim, fatal sekali. Ini harus juga ada perhatian khusus dari desa kalau memang seharusnya dari masyarakat kita. Nah, kalau bisa nanti di-cover dari anggaran desa, alhamdulillah untuk 1 bulan itu, dan juga pembantu imam tadi untuk khusus. Enggak, masalahnya ini garim ini sangat berat kerjanya. Iya, orang luar Pak, maksudnya anak pesantren nanti Walaupun masih itu petugasnya, tapi ada bantuan khusus untuk di bulan Ramadan. Khusus bulan suci Ramadan aja, cuma dia nanti ganti 2 masjid, betul. kita masukkan membantu kegiatan di dalam masjid selama bulan suci Ramadan. Berarti kalau 1 juta 3 orang dia, 1 juta dan 2 orang, 3 orang dia kan 3 juta, 2 masjid kita 6 juta setidaknya kita bantukan untuk spesial khusus di bulan suci Ramadan saja. Jadi, oke, di dalam rincian perencanaan desa ini memang sudah dituangkan ada beberapa hal menurut saya adalah prioritas. Karena pemerintahan desa itu adalah pemerintahan yang baru, saya tetap menyarankan supaya ada bimbingan teknis prioritas. Perangkat desa dan kepala desa termasuk BPG, prioritas kita utamakan adalah bintek, karena ini menyangkut pengetahuan. Apalagi nanti perangkat desa memang ada bocoran akan ada perubahan. Sekalipun tidak ada perubahan, tetap harus ada bimbingan teknis supaya masing-masing mengetahui fungsi dan tugasnya. Kalau bisa, karena kami pernah berkoordinasi dengan camat kita, bintek ini prioritas tahap pertama. Apalagi pemerintahan desa seperti Bang Ridwan kita tahu bahwa adalah gecik yang baru, harus kita berikan kesempatan kepada dia mengikuti bimbingan teknis untuk tahap pertama, termasuk BPG dan perangkat lain. Dan satu lagi, saya ingat saya tetap memikirkan bukan kepentingan dusun. Kemarin sudah bincang-bincang dengan Sekdes. Walaupun ini bukan masuk dalam ranah anggaran desa, tapi yang saya sampaikan ini ranah pemikiran masyarakat desa, termasuk pemerintah desa, BPG dan lain sebagainya, termasuk bagian keagamaan. Apa itu? Yaitu salah satu TPA. TPA desa sepengetahuan saya ada 2. Di dusun 1, di dusun 2, di dusun 1 ini. Tapi tidak bisa hidup karena menurut pengamatan kami pun dari dulu termasuk orang yang agak memperhatikan ini. Tidak ada keterlibatan kita memperhatikan. Kalau tidak ada TPA pribadi, tidak akan bisa jalan. Nah, jadi ini harus kita pikirkan. Ini pengajian anak-anak. Kenapa pembangunan desa tidak bisa jalan? Masa pengajian pribadi bisa jalan? Karena udah terlalu banyak TPA. Bukan itu maksud saya, Ge. Cuma ada perhatian kita. Kita pikirkanlah sama-sama. Bagaimana mencari solusi TPA ini desa punya, TPA tengah itu desa punya, bisa tetap beroperasi. Ada kegiatan, jangan nanti kita langsung tidak ada murid. Tergantung kita bagaimana. Atau kita difungsikan menjadi pengajian perdoain, tetap dia jalan hidup keagamaan itu di desa. Artinya bukan saya melibatkan anggaran desa ke situ, enggak. Tapi bagaimana upaya supaya ini hidup. Pengajian bapak-bapak saja deh. Karena status TPA itu sayang sekali kita bangun dengan, walaupun ini bukan anggaran desa, ini aspirasi.
Tapi ini udah jadi milik desa. Yang di tengah itu total anggaran desa. Tapi terbengkalai. Sayang 1000 kali sayang, tidak ada perhatian kita. Jadi itu harapan kami supaya ada pemikiran-pemikiran yang baik dari kepala desa kita atau Bang Ridwan, seluruh perangkat desa, masyarakat juga, dan pengurus keagamaan. Kita pikirkan sama-sama bagaimana ini bisa hidup. Jadi itu kalau tidak ada lagi usulan kira-kira, kalau ada sampaikan, kalau enggak. Masjid tadi itu kita tambahkan. Oke ya, boy. Apa itu? Alat-alat kebersihan, sedangkan tidak dijalankan. sapu, pengawat Ora lot, pengetahuanku ora lot, enda terhenti. Ora lot neng honok na stop. Karena ora kegiatan. Tengah pe ora lot pernah nenge dibayar honok di tengah karena tidak ada kegiatan. Sedangkan yang mengajar tidak pernah mengajar, tetapi setiap bulan dia tetap menggunakan ya dari desa gaji dari desa. Kan kalau misalnya gaji dari desa kan tetap istilahnya itu pengajian desa namanya itu. Nah, itu kenapa ada gaji anak yang mengaji tidak ada itu. Kalau bagus sekali Pak, ke yang sudah berjalan sana. Yang berjalan. Iya, betul. Yang sudah berjalan pribadi itu semua dibantu oleh desa, tidak ada yang enggak. Cuma yang saya sampaikan ini bukan itu masalahnya. Milik desa yang enggak jalan, tidak ada perhatian kita. Bukan masalah gajinya yang saya katakan. Bagaimana bisa kita menghidupkan TPA milik desa itu? Itu yang saya sampaikan. Maksud kami itu Pak, apakah sebaiknya istilahnya gaji lah ini lagi kita dimanfaatkan sama orang yang betul-betul mengajar seperti itu. Siapa yang mengajar dia? Supaya jangan ada salah paham, ini tidak ada lagi honornya. Beda paham, ini pas kayak kali ini. TPA yang di desa, yang dibuat desa nggak berjalan. Otang dibayar gajinya, ini dah masukkan. Bukan gajinya, nggak jalan kita gaji dulu ya nggak ada. Yang jelas karena kepala desa kita baru ini sesuai dengan namanya baru juga lah. Yang lama jangan kita ungkit-ungkit. Artinya mau digaji. Bukan masalah lama, matuan otang ini. Memang ini diperhatikan. Ada dulu itu dia digaji, tapi itu tidak lagi bermasalah. Yang jelasnya sekarang. Oh, dah lot. Bisa dicek laporan desa. Pengetahuanku yang TPA ada bisa gaji ya. Oh, dah geluh, oh dah lo tersalur, oh dah lo honor. Termasuk mengatur jalur yang mau digaji. Cuma ada yang kada, tapi ada dengan kada. Kita jelaskan. Di mengatur baca bebas, cuma kita tidak permasalahkan, kan saya bilang tidak kita permasalahkan dengan ini. Kalaupun dia sudah ada kerjanya, diberikan kecil, kerjalah sesuai dengan apa yang dikerjakan. Sekarang pun kita kan sudah belak-belakan. Dulu enggak begini, ini dengan begini, ini saya sangat hormat. Jujur saya bilang, itu pendamping. Ada kita, apa usulan masyarakat? Ada, hanya pelosok-pelosok. Aku tidak mungkin. Yang jelas dengan sekarang ini kita sudah begini, dengan BPG pun mau sudah begini, dan kepala desa pun sudah mau begini. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak. Satu lagi bisa usul. kepala desa nih. Karena ini tadi sebuah kapasitas saya pula ini dengan tadi perwakilan agama tadi masalah ini. Cuma kami ada dibahas mengenai pertahanan pangan. Jadi di sini saya lihat tadi undangan kami tidak ada diundang sebagai petani. Jadi kami sudah petani, keluhan kami banyak seperti kemarin kemarau panjang. Kami susahnya menyiram air untuk tanaman kami di sini tadi karena tidak ada mungkin yang berbicara.
saya juga sebagai petani pimpinan. Kami dari Saya juga bertanya. Jadi tadi karena disampaikan tadi mengenai tukang pangan tadi, kalau sebelumnya kami juga ada dapat bantuan dari tukang pangan ini di bibit sayur mayur. Cuman yang paling kami butuhkan salah satunya sekarang musim berhadir kemarau. pada hari ini terkait regulasi terkait penggunaan dana desa yang telah disusun sesuai dengan rancangan yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Mungkin itu saja menanggapi apa yang disampaikan dari pihak kecamatan. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak. Bisa kami butuhkan. Mungkin nanti program desa sudah ada kalau yang bantuan dari ilmu desa, tapi setidaknya kelompok yang berjalan yang sehari-harinya berusaha tani, tolong diperhatikan dengan bagus, jangan seperti kemarin kita tidak katanya kemarinnya, yang depannya inilah kita inginkan bagaimana caranya supaya petani Kosong Telaga Barat ini bisa mengimbangi, tidak membuat dari petani luar itu menekan harga pangan kita. Dengan adanya desa kita membuat seperti kelompok tani lainnya, alhamdulillah harga pangan kita tidak terlalu ditekan seperti sayur mayur lainnya. Jadi yang bisa kami sampaikan. Dengan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti usulan yang belum ada muncul itu adalah usulan dusun Ampe ya. Iko dusun Ampe mengapa kok tidak ada usulannya? Apa keinginan masyarakat? Iya betul. Mana kamu tahu? Kamu beki-beki di samping rumah kamu. Saya bikin nanti misalnya dialokasikan dana desa pembangunan setapak. Apa baik? Saya cuma tidak kita anggarkan untuk tahun 2024. Silakan. kepada Pak Bupati. Ya tadi kami mendengar salah satu program prioritas itu kan bantuan modal usaha. Permendes. Ini kan selama ini memang berjalan beberapa tahun ini berjalan. Tapi yang saya dengar Petunjuk operasional. itu yang 22 juta itu bantuan kepada masyarakat itu kan. Selama ini Kan beda fakta. Masih saya kalau program itu kan mandek Yang pertama depannya apakah bisa adalah dialihkan untuk tapi bunyinya tetap bantu modal usaha misalnya dialihkan kepada ibu-ibu pelatihan jahit tadi jahit bisa diadakan pelatihan bagaimana kami yang pada awal tahun yang lalu Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara kita Pak Ustadz Satria terkait prioritas dana desa, tadi di awal kami menyampaikan bahwa prioritas yang kelima itu adalah penyertaan untuk badan usaha milik desa. Nah, tapi nggak apa-apa, apa yang disampaikan oleh Pak Satria tadi itu adalah suatu usulan yang bagus juga. Cuman yang jelasnya yang jadi prioritas itu untuk BUMDes. Nanti bagaimana kalau memang kira-kira hal yang seperti itu boleh kita suntikkan modal ke BUMDes, penggunaannya untuk seperti yang disampaikan atau diusulkan oleh Satria tadi boleh, akan tetapi itu nanti di bawah naungan BUMDes. Tugas pemerintah desa itu hanya menyuntikkan modal seperti itu. Mengenai bagaimana mekanisme permodalan untuk kelompok-kelompok ibu tadi, yaitu nanti dijalin kerjasama lagi dengan pihak BUMDes. Seperti itu Pak Satria ya, bukan untuk langsung ke ibu-ibunya, tapi prioritas kelima itu penyertaan modal ke BUMDes, badan usaha milik desa. Ya kalau selama ini mungkin itulah dibuat dalam program SPP. Ya, yang mana bagaimana kita tahu realisasinya di desa ini seperti apa ya, hanya warga desa sini yang lebih mengetahui. Mungkin seperti itu aja Pak Satria tanggapannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhadir pada hari ini
terkait regulasi terkait penggunaan dana desa yang telah silakan disusun nanti. sesuai Kalau dengan asa kita rancangan tutup. yang telah dibuat oleh pemerintah. Mungkin itu saja menanggapi apa yang disampaikan dari pihak kecamatan. Contoh sistem, kau masuk mulai di. Ibu pengajian SPM lo ya lo. Si bedak yang ngimo, kadi yang betul tanggung no. Jadi sedikit juga saya usulkan yaitu pembangunan jembatan jalan produksi itu terletak di dusun 2 di jalur 2 di belakang. Karena itu simpang 3 itu mau bangunannya nanti itu tergantung desa mengatur nanti mau kayu mau apa terserah. Jalan produksi, jembatan jalan produksi, mungkin bisa ketahanan pangan atau bagaimana, pokoknya itu usulan yang kami sampaikan. Mungkin jembatan untuk provinsi. Udah selesai. Kalau kira-kira anda ada lagi, Nanti pemerintah desa dulu. Itu ke apa itu sekali lagi? Bagaimana dengan suku? Bisa bertanya, mengusul boleh. atau usulan mau. Usulan bertanya. Tiga akan di belakang lot. Jadi, gue memang kalau mau marah aku, meminta air bersih. Nah, itu kan Pak usulan, mana tahu bisa. Masukkan takut pergo. Tulis. Usulan silakan. Dari pemudaannya gue balik. Kalau memang tidak ada lagi tutup sebagai pimpinan rapat tutup serahkan wali murid sebagai karya yang kenal menutup. Maksudnya kalau tidak ada lagi saya sebagai pembawa kepimpinan sidang kembali kami serahkan ke pemerintah desa untuk menutup acara ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tahapan-tahapan penggagasan mulai dari pemaparan dan juga apa yang disampaikan oleh pendamping desa dengan prioritas penggunaan anggaran desa, dan terakhir kita menggagas atau memberikan kesempatan kepada forum masyarakat yang berhadir, yaitu memberikan usulan kepada desa agar menjadi rencana pembangunan desa kita atau kampung kita. Alhamdulillah mungkin sudah ada puluhan usulan-usulan ini yang masih tergantung sampai hari ini, yaitu dari dusun 4. Kami harapkan dusun 4 juga ada kerjasama nanti dari masyarakat dengan BPG yang ada di sana, yaitu Andi, supaya menggagas secepatnya menyampaikan kepada desa apa sebenarnya usulan atau yang bisa dimasukkan ke dalam program pemerintah desa atau untuk jangka setahun ini. Walaupun andai kata tidak tercover dalam 1 tahun, insya Allah nanti pemerintah desa dengan bekerjasama dengan BPG tetap akan menaikkan tahun-tahun ke depannya. Cuma jangan pernah berkata andaknya terkabul, jangan begitu. Karena pertama dana itu dana terbatas, tapi sifat usulan itu tetap diterima. Jangan pernah berbentuk asa sebagai masyarakat menyampaikan usulan. Jadi saya selaku pimpinan acara dalam rapat muslimah ini, apabila ada kesalahan penyampaian tutur kata yang kurang berkenan daripada hadirin sekalian, Bapak Ibu, mohon diberikan kemaafan lebih kurang. Selanjutnya kami kembalikan kepada desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum acara ini ditutup,
saya akan kembali mengulang membacakan program usulan yang telah disampaikan dari hasil aspirasi atau usulan. Yang pertama, program dari Pak Kecik atau Kepala Kampung Kosong Telaga Barat. Satu, pengadaan yang satu yaitu revitalisasi aset desa atau khusus untuk terangkat dan pecah belah. Kemudian yang kedua, peralatan pendukung partai Pipaya. Yang ketiga, program santunan anak yatim dan duafa itu di bulan Ramadan. Kemudian masuk kita ke usulan dusun. Dari pertama yang diusulkan oleh Bapak Haji Panjaitan yaitu pengadaan ternak sapi. Kemudian kedua, penimbunan parit, becak sorong, dan yang bendera itu usulan dari Kepala Dusun 2. Rehab masjid, genset, pengeras suara, dan peningkatan sarana prasarana masjid yang sangat dibutuhkan. Kemudian penanggulangan bencana banjir, infrastruktur fisik, lokasi Dusun 3, talud dan drainase halaman pekarangan untuk lokasi Dusun 3, operasional pemuda, kegiatan untuk pengelolaan pariwisata, kegiatan PHBN dan PHBI yaitu perayaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam yang rutin kita anggarkan. Penambahan jumlah PMT usulan dari kesehatan dan peralatan kesehatan, peningkatan kapasitas PKK untuk menjahit, dan kalau cukup nanti akan ada pengadaan mesin jahit, peralatan fardu ain atau kegiatan menambah guru atau tutor untuk kegiatan fardu ain. Kemudian pembenahan TPU dan masjid. Untuk khusus Ramadan ada penambahan imam dan garim khusus di bulan suci Ramadan. Ada peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPG, ketahanan pangan. Untuk bidang pertanian itu permintaan ada mesin dosmer, pengadaan bibit, pupuk, dan lain sebagainya. Kemudian pembangunan jembatan jalan solusi daerah Pipat, Sipang 3. Di dalam masih masuk ke sana. Karena kalau ini anggaran negara yang cocok nih. Sarana air bersih untuk Dusun 3 daerah Despot. Satu mungkin dilupakan tadi ya, dana PDI walaupun sudah ada rancangan dari desa itu tetap kita prioritaskan kalau menurut saya, karena itu selalu terkendala PHBI kita. Nah, itulah. Demikian kami sampaikan. Saya selaku moderator, apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Dengan disampaikannya hasil rekapitulasi usulan kita, maka berakhir pula lah acara kita Musrembang Desa dalam rangka penyusunan dan pembahasan RKPK tahun anggaran 2024. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.